Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi di channel di Bandar Kacar. Lama ini ya nggak upload video. Nah, kali ini saya akan membahas tentang permasalahan burung yang kadang-kadang kita itu nggak sadar ya. Jadi ngerawat burung itu hanya fokus dengan namanya settingan. Memang settingan itu 50% dari nampilnya burung. Dan itu saya mengamini hal seperti itu. Tapi kita perlu paham juga ya, bahwa kita merawat burung lomba untuk burung yang peruntukannya untuk dilombakan gitu. Artinya ada sesuatu hal yang seringkali kita itu mengabaikan. Contohnya apa? Kita hanya fokus pada pola settingan atau rawatan yang selama ini sangat bertebaran, mau di Google atau di YouTube ya, banyak kawan-kawan yang berbagi tentang settingan burung. Itu menurut saya semuanya baik, karena pengalaman itu pasti berbeda-beda kawan-kawan ya. Nah, mungkin ada yang dibagikan itu dengan pengalaman yang burung mereka rawat ya, dia mendapatkan settingan dan dibagikan, dan itu sah menurut saya. Mungkin kalau ada kecocokan bisa kita ikutin gitu ya, tapi jarang membahas tentang bagaimana menyeting suatu mental burung. Nah, membangun mental burung itu sendiri. Bukan berarti burung itu dibikin mentalnya bagus, bukan seperti itu maksud saya. Jadi kita itu membuat burung itu nggak stres, dia tidak terganggu secara mental, akhirnya burung itu mau nampil di lapangan. Nah, nanti saya berikan contoh kawan-kawan ya. Dan saya punya bukti-bukti real gitu ya, yang masih hangat mungkin. Nah, begini kan kawan ya. Pola settingan atau rawatan itu menyehatkan raganya. Artinya tubuhnya dia. Dan itu 50% dari syarat untuk menampilkan burung di lomba. Yang 50% lagi apa? Yang 50% lagi artinya kita bisa menjaga mentalnya dia dengan baik. Contoh seperti ini kan kawan ya. Dalam mencari setting, sebelum kita mencari settingan, kan saya sering ngomong, kita harus tahu tingkat birahi burung itu dulu. Nah, dalam atau dangkal. Nah, setelah kita mencari, udah paham, udah ketahuan ini dangkal atau dalamnya, dengan video-video yang sudah saya upload itu, kita akhirnya dituntut untuk mencari tipenya. Setelah tipenya udah ketahuan, jelas toh, kalau tipe itu mencarinya dengan pola rawatan panas atau rawatan dingin. Nah, dan jumlah dan jenis itu pasti semuanya butuh waktu kawan-kawan untuk kita mencarinya. Tapi yang sering lalai dalam mencari setting itu tadi, kebanyakan kita itu mengesampingkan yang namanya penempatan. Nah, di sini yang paling fatal. Akhirnya orang itu nggak percaya yang namanya settingan. Karena dia merasa settingan apapun pernah dicoba tapi nggak ada hasilnya. Padahal yang salah bukan settingannya, tapi penempatannya. Jadi gitu ya. Sekarang gini contohnya, kita tuh sudah benar mendapatkan settingan. Contoh, jangkrik 22. Mandi sama jemurnya, mandi pagi langsung jemur kenceng 1 jam,
itu seminggu 2 kali. Mungkin pola itu sudah sedikit cocok, sedikit pas. Tapi dengan karakternya itu, tapi ketika kita salah dalam pola penempatan, penempatan itu yang namanya penempatan itu istirahat, penjemuran segala macam itu masuk penempatan kan kawannya. Nah, kita udah benar. Nah, ketika kita jemur burung, ya, jemur burung, burung kita itu selalu terganggu. Yang namanya pengganggu burung itu kita harus yang paham perawatnya, bukan saya. Contohnya ada orang sering mondar-mandir, bawa kayu atau apa begitu terus burungnya ngeplay, gerabakan habis itu takut, habis itu ngeplay. Nah, itu namanya pengganggu. Dia ngeplay, buka-buka ekor itu merasa terancam. Kalau dia selalu seperti itu dan terus-terusan, nah itu ya nggak mungkin kita mendapatkan settingan. Karena burung itu tidak pernah enjoy, tidak pernah tenang. Dia selalu merasa terancam. Itu salah satu contoh kecil. Itu dari penempatan penjemurannya. Nah, penempatan di rumah itu sama aja. Kadang-kadang kita tidak paham. Burung itu kita hanya melihat dari burung-burung yang juara. Oh, burung juara itu hariannya di rumah setelah dirawat, burung itu hanya di full rodong. Contoh itu, kita mengikuti perawatannya udah benar, semuanya udah benar, penempatan udah benar, nggak taunya burung kita dikerodong. Padahal burung kita itu nggak cocok dikerodong. Dia takut dengan kegelapan, dia akan lama-lama stres. Sebenarnya itu burung, dan akhirnya burung itu nggak mau nampil juga. Nah, hal-hal sepele seperti itu yang sebenarnya sering orang itu diabaikan, ya, diabaikan, akhirnya dia frustasi, tidak bisa mendapatkan setting terbaik burungnya. Nah, semua ini saya hanya bisa memberikan contoh. Yang paling paham siapa? Ya yang rawat. Yang rawat berarti, oh burung saya ini takut ketika ditaruh di tempat gelap. Atau bagaimana, burung saya nggak mau bunyi, nggak mau makan. Atau berarti kan dia nggak seneng kalau hal-hal seperti itu. Artinya kita yang paham. Itu tidak semuanya burung itu dia cocok tempat agak gelap. Biasanya burung-burung yang bermasalah itu cocok di tempat yang tempatnya terang ya, siang malam gitu ya. Malam itu dihidupin lampunya, nggak usah dikerodong tuh. Kebanyakan seperti itu. Nanti tak berikan contoh ya. Aku tuh pernah menguji ya, menguji hal seperti itu. Nanti saya tunjukkan. Nanti saya tunjukkan tempatnya. Nih, tak berikan, saya akan memberikan penunjukan penempatan. Ini penempatan. Saya itu di rumah saya itu, ini tempat murah ya, di sini ya. Ini lokasi seperti ini. Nah, lokasi dia terang. Di sini hanya tak kasih kursi. Nah, gini. Ini ketika tak robah hanya pindah sekitar 2 meter. Taruh di agak. Nah, di sini nih. Ini ruangan ini sedikit agak gelap normalnya, tapi nggak dikerodong, sama-sama nggak dikerodong ini kan ya, sama-sama nggak dikerodong di sini. Di sini aja burung itu tak perhatikan itu makan furnya sedikit, kotorannya kecil-kecil, artinya dia makannya sedikit itu. Jarang minum, jarang makan, artinya dia nggak nyaman di lokasi seperti ini. Ini hanya berjarak 2 meter teman-teman. Ketika taruh di sini dia bunyi, rajin bunyi dia ya, rajin bunyi. Tak geser di sini dia nggak bunyi kan kawan. Nah, itulah kita bukan lebay ya. Kita bukan lebay, kita namanya ngerawat burung itu nggak lebay. Ya. Nggak lebay. Ini bukan masalah lebay atau nggak lebay ya. Nah, ini jelimetnya kayak gitu kawan ya. Begitulah rumitnya, begitu. Rumitnya. Jadi kita tuh sebelum mencari setting, kita tuh mencari tempatnya dulu aja sulit kadang-kadang ya. Jadi kita mengetahuinya itu nanti. Akhirnya oh ternyata ketika taruh di sini burung ini kok jarang makan fur. Furnya makannya dikit berarti. Kita langsung waspada, kita langsung tanggap gitu. Oh, berarti burung ini nggak cocok di sini. Tempatnya harus di dekat kamar mandi atau bagaimana kan begitu. Dikerodong atau nggak dikerodong begitu. Nah, itulah kerumitannya gitu ya. Kerumitan dalam menampilkan burung di lomba. Makanya tidak semudah membalikkan telapak tangan kan kalian. Kadang-kadang kalau saya itu malah justru begini, pikir. Settingan itu salah 5%. Itu burung masih nampil. Kalau settingan jumlah jangkrik atau berapa itu masih bisa nampil, bisa ditoleransi. Tapi kalau salah dia tidak bisa menjaga mentalnya, saya yakin 100% settingannya benar, tapi dia tidak bisa menjaga mentalnya, tak jamin nggak bakal nampil. Nah, itu rumusnya.
Jadi yang sulit itu kita menjaga mental burung itu agar, maksudnya menjaga mental itu gimana burung kita tuh enjoy, burung kita tuh senang gitu ya, di lokasinya dia gitu ya, di lingkungan dia tuh kalau dia mau bunyi ya biar bunyi sendiri gitu. Artinya bukan karena tekanan atau bagaimana. Itu yang sulit kawan-kawan ya. Itu yang sulit dipahami. Jadi mungkin hanya sekian dulu ya. Nanti bisa kita sambung lagi nih untuk menjaga mental tadi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.